Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok kami mengambil PT Ultra Jaya milik industri TBK. Kelompok kami beranggotakan terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu Dinda Royhana absen 11, yang kedua yaitu Febridia Yulestari absen 13, yang ketiga saya sendiri Kuncoro Eko Saputra absen 16, yang keempat adalah Nova Lilmi absen 22, dan yang kelima yaitu Salman Nur Aziza absen 26. Untuk pembahasan dari materi kami, yang pertama yaitu pemilik dan lokasi usaha, yang kedua yaitu tentang produknya, yang ketiga adalah risiko bisnis, yang keempat adalah pasar dan persaing pada usaha klien, yang kelima adalah sifat bisnis, yang keenam adalah perbandingan neraca, yang ketujuh yaitu perbandingan laba rugi, dan yang kedelapan yaitu perbandingan rasio keuangan. Untuk yang pertama pembahasannya yaitu pemilik dan lokasi usaha. Untuk pemiliknya sendiri yaitu Sabana Prawijaya yang menjabat sebagai Presiden Direktur atau Presdir. PT Ultra Jaya itu merupakan perusahaan yang memiliki bisnis utama sebagai produsen minuman terkemuka yang memproduksi susu, teh, dan lainnya. Bertempat di Jalan Cimareme, nomor 131 Padalarang, Bandung. Produk-produk yang terdapat pada Ultra Jaya milik industri TBK. Dan untuk resiko bisnisnya yaitu ada risiko mutu produk, risiko persaingan usaha, dan ada risiko perkembangan teknologi. Resiko mutu produk. Resiko mutu produk dapat terjadi karena penyediaan bahan baku yang kurang baik atau karena gangguan pada waktu proses produksi. Kekurangan pasokan atau penurunan kualitas dari bahan baku tersebut dapat bertambah kurang baik terhadap produksi dan penjualan perseroan. Perseroan juga bisa terganggu apabila terjadi kesalahan dalam proses produksi atau kerusakan mesin karena dapat mengakibatkan gangguan mutu produk yang dihasilkan dan atau terhambatnya kelancaran proses produksi. Yang kedua itu resiko persaingan usaha. Perseroan bersaing dengan sejumlah produsen dan pemasar produk-produk susu UHT dan teh RTD. Yang seberapa diantaranya berukuran lebih besar dan memiliki sumber daya yang secara lebih besar dari perseroan, masuk kemampuan untuk mengeluarkan biaya lebih besar untuk iklan dan pemasaran. Perseroan juga menghadapi persaingan dengan para pendatang baru yang mungkin memiliki fleksibilitas lebih dalam menanggapi perubahan dalam kondisi usaha dan ekonomi. Yang ketiga, risiko perkembangan teknologi. Pada saat ini, perseroan menggunakan mesin-mesin dan peralatan yang dioperasikan dengan teknologi aseptik, processing, dan packaging yang tergolong sangat mutakhir. Sedangkan gudang penyimpanan dioperasikan dengan teknologi automatic storage dan retrieval system yang sepenuhnya dioperasikan dengan komputer yang juga tergolong cukup mutakhir. Namun demikian, perkembangan teknologi di sektor pangan dan kemasan pada saat ini melaju dengan sangat pesat, yang apabila tidak senantiasa diikuti, maka teknologi yang kini digunakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu pasar dan persaingan pada usaha klien. Next. Untuk pangsa pasar sendiri, saat ini PT Ultra Jaya Milk Industry telah menjangkau lebih dari 25.000 wholesaler yang masing-masing secara kolektif menjual produk ke lebih dari 65.000 retailer, baik lokal modern market maupun pasar tradisional, hotel, dan penggunaan secara komersial. Sementara itu, jalur distribusi PT Ultra Jaya Milk Industry di Pulau Jawa sendiri saat ini juga terdiri dari lebih dari 300 sales profesional dengan lebih dari 100 armada dan 20 kantor cabang. Menurut Sabana Prawijaya, Presiden Direktur Ultra Jaya mengatakan bahwa di segmen susu UHT, Ultra Jaya mampu menguasai pangsa pasar 39,3% di Indonesia. Sedangkan untuk produk teh kemasan karton, Ultra Jaya sendiri juga memimpin pangsa pasar hingga 77,3% dari seluruh pasar kategori tersebut di tingkat domestik.
Next. Untuk pesaing sendiri, sebagai pemimpin pasar, PT Ultra Jaya tetap memperhatikan perkembangan pasar dari susu cair. Saat ini, perusahaan pesaing dalam industri susu cair yang dipertimbangkan oleh perusahaan yaitu FFI, Prima Java, Fonterra, Nestle, Aimi, dan Cemori. Pertimbangan sebagai pesaing didasarkan dengan perolehan pangsa pasar susu cair nasional. Selanjutnya. Untuk sifat bisnis Ultra Jaya sendiri, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company merupakan salah satu perusahaan manufaktur, yaitu sebagai produsen minuman terkenal di Indonesia. PT Ultra Jaya mulai memproduksi minuman sari buah dengan merek dagang Buah Vita. PT Ultra Jaya juga telah menandatangani perjanjian lisensi dengan Kraft General Food Limited USA untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk keju dengan merek dagang Kraft. Perjanjian tersebut membuat PT Ultra Jaya menjadi perusahaan yang tidak hanya berfokus pada produk minuman, tetapi juga makanan olahan. Selanjutnya. Kemudian analisa kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry. Yang pertama ada perbandingan neraca dan laba rugi. Yang kedua perbandingan rasio keuangan. Kemudian yang ketiga perbandingan elemen laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas pembandingan dari laporan neraca PT Ultra Jaya Tbk untuk tahun berjalan 2021. Di sini kita membandingkan neraca komponen neraca dari tahun 2021 dan 2020. Bisa kita lihat untuk bagian exhibit A, di situ bisa kita lihat seperti kas dan setara kas itu mengalami penurunan yang dari 2020 itu sebesar 1.064.900 dan turun menjadi 1.588 dan dengan komponen-komponen dari neraca lainnya. Dengan total aset lancar mengalami penurunan dan total aset tidak lancar juga mengalami penurunan. Untuk di bagian exhibit A-2 itu memasuki komponen liabilitas. Nah, untuk seperti utang bank dan utang usaha utang banknya sendiri itu mengalami penurunan dari 2.000 turun menjadi 1.000. Lalu untuk utang usaha itu mengalami kenaikan dari 370.000 naik menjadi 393 dan komponen-komponen lainnya bisa kita lihat juga dengan total liabilitas jangka pendek mengalami penurunan dan total liabilitas jangka panjang juga mengalami penurunan. Nah, untuk bagian exhibit A-3 masuk ke bagian ekuitas, seperti modal saham kita bisa lihat itu dengan jumlah yang tetap dan total ekuitas mengalami kenaikan. Ya, kita bisa lihat dari tahun 2020 sebesar 4 juta dan tahun 2021 itu sebesar 5 juta. Next. Nah, ini kita ringkas lagi ya, perbandingan neraca dari PT Ultra Jaya Milk itu dari aset lancar sendiri itu memiliki selisih 749.000 dengan presentase penurunan 13%. Lalu untuk aset tidak lancar itu selisihnya 598.660 dengan persentase penurunan juga sebesar 19%. Lalu di bagian liabilitas jangka pendek itu selisihnya sebesar 770.800 dengan persentase penurunan 33%. Dan bagian liabilitas jangka panjang selisihnya sebesar 932.849, persentase penurunannya itu 57%, dan yang terakhir di bagian ekuitas itu mengalami kenaikan ya, dengan selisih 356.389 dengan persentase kenaikannya itu sebesar 7%. Next.
akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita dapat lihat pada PPT ini adalah perbandingan laba rugi PT Ultra Jaya. Ini adalah merupakan gambaran yang terdapat di PT Ultra Jaya. Selanjutnya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, ini kita ketahui perbandingan laba rugi yang terjadi pada PT Ultra Jaya, yaitu pada penjualannya pada tahun 2020 yaitu sebesar 5.967.362 dan tahun 2021-nya itu sebesar 6.616.642. Nah, penjualan pada PT Ultra Jaya ini dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu mengalami kenaikan, yaitu dengan selisih 649.280. Itu dengan presentasenya 11%. Kemudian pada beban pokok penjualannya itu yang terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp3.738.835, yaitu ke tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.241.996, yaitu mengalami kenaikan, yaitu selisihnya sebesar 502.861, yaitu dengan presentasenya itu kita ketahui di situ ada 13%. Yaitu selanjutnya yaitu pada laba tahun berjalan pada tahun 2020 itu kita ketahui sebesar 1.109.666 dan tahun 2021-nya itu 1.276.793, itu mengalami kenaikan, yaitu sebesar selisihnya yaitu sebesar 167.127, yaitu kenaikan presentasenya itu yaitu sebesar 15%. Jadi kita ketahui laba bersaham dasarnya itu pada tahun 2020 itu sebesar 122 dan 2021 itu sebesar 100%. Nah, jadi kita ketahui dari labanya itu dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu mengalami penurunan, yaitu dengan selisih 22.000. Jadi presentasenya itu menjadi min 18%. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perbandingan rasio keuangan ROA. ROA sendiri merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih dan total aset yang dimiliki perusahaan. Rumus ROA yaitu laba bersih dibagi total aset. Untuk tahun 2018, diketahui ROA-nya sebesar 12,62% dan predikatnya sangat efisien. Untuk tahun 2019, ROA-nya sebesar 15,67%, dan predikatnya sangat efisien. Dan untuk tahun 2020, ROA-nya sebesar 12,67%, predikatnya sangat efisien. ROE sendiri dihitung berdasarkan pendapatan terhadap modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Rumus ROE yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Untuk tahun 2018, diketahui ROE-nya sebesar 14,69%, dan predikatnya efisien. Tahun 2019 diketahui ROE-nya sebesar 18,31% dan predikatnya efisien. Dan tahun 2020 ROE-nya sebesar 23,20% dan predikatnya efisien. Next. GPM, jenis rasio ini menunjukkan beberapa banyak pendapatan sebuah badan usaha dengan cara mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk keperluan produksi. Rumus GPM yaitu laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Untuk tahun 2018, GPM-nya diketahui 35,74% dan predikatnya efisien. Untuk
2019 diketahui GPM-nya 37,63% dan predikatnya efisien. Dan untuk tahun 2020 GPM-nya diketahui 37,35% dan predikatnya efisien. NPM yaitu rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi nilai laba bersih, semakin baik efisien operasi suatu perusahaan. Untuk rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Tahun 2018 GPM-nya, NPM-nya 12,82% dan predikatnya efisien. Untuk tahun 2019, NPM-nya sebesar 16,65% dan predikatnya efisien. Untuk tahun 2020, NPM-nya sebesar 18,60% dan predikatnya efisien. Perbandingan elemen laporan keuangan. Untuk piutang tahun 2020 sebesar 656.244 dan 2021 sebesar 686.952. Untuk selisihnya yaitu 30,708 dan presentasi kenaikan atau penurunannya mengalami kenaikan sebesar 5%. Untuk penjualannya tahun 2020 sebesar 5.967,362 dan tahun 2021 sebesar 6.616,642 dan selisihnya 649,280. Presentasi kenaikan atau penurunannya memiliki kenaikan 11%. Untuk persediaannya tahun 2020 sebesar 924,639 dan tahun 2021 681,983 memiliki selisih 242,656 dan presentasi kenaikan atau penurunannya mengalami penurunan sebesar 26%. Untuk utang usaha tahun 2020, untuk tahun 2021 393,174 memiliki selisih 22,868. Presentasi kenaikan atau penurunannya memiliki untuk presentasi kenaikannya 6%. Berikut presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.